Batasan-batasan mas kawin bagaimana? Walaysa liaqallu sidaq hadun muayyanun fil qillah. Tidak ada batasan minimal dalam mas kawin. Pada hakikatnya, pada hukum awalnya tidak ada batasan minimal untuk mas kawin. Wala li aksari hadun, dan untuk maksimalnya sebanyak-banyaknya juga enggak apa-apa. Enggak ada batasan, mau mas kawinnya 50 kilo dengan satu buah rumah ditambah berlian dan lain sebagainya, itu boleh. Enggak ada batasan maksimal, enggak ada batasan minimal. Yang sah dipakai untuk mas kawin adalah anna kulla syai'in saja'lu thamanan min ainin aw manfaatin saja'luhu sadaqan atau sidaqan. Yang bisa dijadikan mas kawin setiap perkara, setiap sesuatu saja'luhu samanan yang bisa dijadikan uang. Yang mana pada saat ini sampai di bagian bab mahar atau mas kawin. Yang disebut mas kawin adalah ismun limalin wajibin ala zawj bin nikahin awati subhatin aw mautin. Yang disebut mas kawin menurut istilah adalah suatu nama untuk harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya binikahin dengan sebab nikah awati subhatin atau wati subhat. Karena di sini membahas pernikahan berarti mas kawin dalam pernikahan. Bagaimana hukum mas kawin di sini? Kalau mas kawinnya tadi ketika akdun nikah maka mas kawin menjadi wajib. Ya, mas kawin wajib dengan adanya pernikahan tadi. Ketika sudah ijab qabul maka wajib mengeluarkan mas kawin. Namun kewajiban mengeluarkan mas kawin ya ada yang kontan, ya ada yang utang. Kalau mampu ketika ijab itu tunai, ya tunai ya tunai, kalau nggak mampu tunai berarti utang, tapi tetap wajib ya. Wajib dibayar ketika sudah akdun nikah. Cuma kalau tunai berarti kan udah lunas. Nah, kalau utang ya, sampai kapan tadi ya, sampai kapan, bisa 1 tahun 2 tahun tergantung kemampuan laki-laki. Paslun wa yustahabu tasmiyatul mahri. Sekarang hukum penyebutan mas kawin ketika akdun nikah, ya, ketika akad nikah. Bagaimana hukum menyebutkan mas kawin? Wa yustahabu tasmiyatul mahri, hukumnya sunnah menyebut mas kawin fin nikah dalam akad nikah, dalam akdun nikah. Jadi tidak wajib. Jadi ketika menikahkan mas kawinnya gak disebut pun itu hukumnya sah. Contoh, ya Amr bin Mahmud, ankahtuka wa zawajatuka makhtubataka ibnati Fatimah. Segitu aja. Ya Ahmad bin Mahmud, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri saya bernama Fatimah. Nah, mas kawinnya gak disebut. Langsung disambut oleh si mempelai laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya putri bapak Fatimah. Nah, tanpa disebut mas kawin, di sini hukumnya sah. Sanu tasmiyatul mahri, sah. Ya. Fa'ilam yusamma, ketika tidak disebut fi akdi nikah mahrun, mas kawin tidak disebut, sohal akdu, maka akad nikahnya sah. Ya. Akad nikahnya sah. Jadi kalau menjadi saksi
agak, kalau umpama mempelai laki-laki agak gugup-gugup ya, kalau di bagian mas kawin ya jangan tidak sah, diulang lagi lah, kasihan, karena hukumnya tadi sah. Ya kan kadang-kadang pengantin laki-laki di ujungnya gugup gitu, mas kawinnya nggak jelas disebutinnya gitu kan. Kalau wali kan enak baca gitu kan, atau dituntun oleh naib ya, oleh penghulu dituntun ya, ayo pak ikutin, kan boleh dituntun ya pak ya. Nah, Ahmad bin Mahmud, bapak nikahkan dan bapak kawinkan engkau kepada Marpuah putri bapak dengan mas kawin 1.235.525 rupiah, gitu kan panjang. Contoh itu mas kawin yang zaman sekarang kan seperti itu. Jadi tanggal lahir, tanggal pernikahan mas kawin itu. Ya giliran pengantin kadang-kadang ada yang disebutkan mas kawin, padahal mas simpel dengan mas kawin tersebut itu udah disebut ya dengan mas kawin tersebut. Kalau tidak disebutkan tadi atau salah lah kata-kata, nah saya terima nikah dan kawinnya putri bapak Marpuah dengan mas kawin 1.230.000 tunai ya, itu kan udah jelas sah. Karena yang tidak disebut atau yang tidak lancarnya itu di bagian mas kawin ya, bagian mas kawin. Sehingga kalau menjadi saksi jangan memberatkan ya, jangan memberatkan, ingin perfect gitu kan. Tapi kalau memang pernikahan satu kali kan, udah ulang lagi lah, ini sah sih sah, cuma supaya di kameranya lancar gitu kan, ini kan di kamera, ulang lagi aja, itu beda lagi urusannya kalau di kamera. Padahal udah sah ya, udah sah. Ini biar di kamera ini kan nanti jangan sampai ketika ini gak lancar, yang lancar aja, yang lancar lah kan, ini dokumentasinya itu beda lagi urusannya. Padahal udah sah Pak. Ya udah sah, saya terima nikah dan kawinnya. Atau umpama mas kawin, ini kebanyakan kalau menjadi saksi, kalau yang enak itu yang menjadi saksi. Saya kalau menikahkan karena ya sering juga sih menikahkan, hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali menikahkan. Yang paling enak itu tadi, kalau saksinya itu yang ustadz sekali, yang benar-benar ngerti ngaji, enak. Atau yang gak tahu sama sekali, orang alim itu enak. Tapi yang setengah-setengah nih, hukumnya tahu setengah gitu kan, yang tanggung itu ya, ustadz yang tanggung gitu, yang tanggung itu kadang-kadang ulang lagi nggak sah. Nah, ya udah ulang lagi nggak sah, makin grogi ulang lagi nggak sah, makin grogi pengantin yang ketiga, kita baca Fatihah dulu, nggak mandi dulu mah nggak gitu, nggak mandi dulu mah, padahal mah udah sah dari kalimat pertama ya tadi sah, nah, gitu ya. Kalimat pertama sah, oh ini harus ini, ya udah ikutin ya, dia yang jadi saksi itu kan. Kata saksi belum sah, ya ulang lagi ada saksi. Kalau dalam hati ini pernikahan ijab kabul yang pertama udah sah, ini sampai diulang 3 kali, ini udah keringetan, belum lagi yang nonton pada nyorakin lagi ya gitu ya. Ini di bagian mas kawin. Sunnah menyebut mas kawin. Kalau tidak disebut, apalagi kalau disebut dengan tidak jelas atau terbata-bata. Intinya kan tadi ya, mas kawinnya wajib, tapi penyebutan ketika akad nikah hukumnya sunnah. Namun ya tadi jangan menghilangkan, tetap ya harus dibaca, karena kan hukumnya sunnah. Kalau nggak dibaca berarti nggak dapat pahala sunnah. Ya baca aja ya. Dengan mas kawin ya tadi, kalau bapaknya kan ada anaknya gaul, bapaknya nggak gaul, itu yang repot juga kalau menikahkan. Walinya itu yang, Pak bisa baca enggak, waduh repot, nggak bisa baca. Ya udah dituntun, udah mas kawinnya kebelit lagi ya gitu kan. Tadi mas kawin kalau sekarang tanggal berapa, tanggal 3 nah, 3 bulan 12 ya tahun 2023, mas kawinnya 3/12/23, kadang-kadang cuma 200, dengan mas kawin 300 ya 12.023 rupiah gitu kan. Ada mas kawin ya, ini kok cuma 200.000, ada kalau umpama tanggal 1 mas kawinnya 1 juta gitu kan, 1 juta sekian. Itu sering ya, sering mas kawin kalau zaman sekarang itu sampai rupiah.
Ya kemarin yang 1.923.523 rupiah ujungnya itu. Ya nggak tahu itu tanggal apa ya. Kalau biasa tanggal pernikahan tuh. Tapi kalau kemarin kayaknya bukan tanggal pernikahan karena di tanggal berapa, tapi mas kawinnya dengan angka 1 itu kan. 19 apa tanggal 19 ya. 19 ya, 19 mungkin itu tanggal 19 hari Sabtu. Boleh ya, dengan mas kawin tersebut. Wa wajabal mahru bi thalathati asya'a, wajib mas kawin dengan adanya 3 perkara. Ya. Yang pertama wahia ayufridahu zauju ala nafsihi wa tardu zauja bima faradahu. Yang pertama ya, memperkirakan si laki-laki memberikan mas kawin kepada perempuan dan perempuannya ridho. Contoh ini kalau sebelum akad udah perjanjian, sebelum pernikahan, Neng kalau dikasih mas kawinnya 5 gram mau nggak? Mau. Nah itu kan berarti memperkirakan si laki-laki ya, memperkirakan mas kawin untuk si istrinya itu ya, calon istrinya atau istrinya ketika sudah akad nikah, dan istrinya ridho ya 5 gram ya iya kan istri yang paling baik atau istri perempuan yang paling baik yang mas kawinnya itu tidak mahal-mahal. Tapi kan laki-laki yang baik harus menghargai perempuan, jangan murah-murah gitu kan. Perempuan tidak minta banyak-banyak, tapi sebaliknya laki-laki jangan merendahkan perempuan. Kalau bisa jangan murah-murah ya. Mas kawin mentang-mentang istrinya ini mah istri suka, udah kasih aja mas kawin 200.000 ya boleh aja, tapi itu kurang baik. Perempuan sudah menjadi perempuan yang baik, tapi sayang laki-laki tidak menjadi laki-laki yang baik, nah, gitu kan. Kalau perempuan yang paling murah, mas kawinnya maksud murah itu kan ada minimalnya gitu kan, ada minimalnya. Jangan sampai terlalu murah, apalagi kalau cuma 100.000 zaman sekarang 100.000, 200.000, 300.000 itu kurang baik ya, atau kurang greget kalau masih di bawah 1 juta. Kalau di bawah 1 juta itu dengan mas kawin 500.000 rupiah. Jadi yang menjadi mas kawin harusnya yang bernilai ya, dan emas ya, mas kawin dengan emas itu ya lebih baik. Meskipun dalam mas kawin boleh apa aja. Kalau segi boleh ya, kalau segi boleh ya. Kalau segi boleh. Kalau umpama tadi mas kawinnya udah ya 200.000 ya nggak apa-apa ya, berarti kan boleh ya. Laki-laki memperkirakan dan si istri setuju, itu boleh. Karena kalau diharapkan mas kawinnya dengan emas murni beberapa puluh gram, berapa ratus gram, itu kan luar biasa ya. Mungkin bisa sampai miliaran mas kawin saja, bukan bawaan-bawaan yang lain. Itu yang pertama, laki-laki memperkirakan atau mengira-ngira mas kawin kepada istrinya dan istrinya setuju. Yang kedua, au yufridul hakim, si laki-laki tidak memperkirakan, atau umpama ada perbedaan, laki-laki inginnya segini, perempuan inginnya segini, nah gitu, tidak ada titik temu. Maka yang kedua, wajib mas kawin itu ketika sudah dikira-kira oleh pemimpin, oleh hakim ya. Kalau zaman dulu mungkin Rasulullah, terus khalifah ya, hakim. Ala zawaj wa yakunul mafrudu alaihi min mahrul mithli wa yustaratu ilmul qadi bi qadarihi, dan si pemimpin tadi qadi ya, qadi khalifah yang memutus ya, menteri agama lah, kementerian agama kalau sekarang, mungkin kalau bagian hakim itu qadi, mengetahui ukuran mas kawin yang layak untuk si perempuan. Jadi kalau perkiraan itu kira-kira si perempuan ini kalau orang lain beraninya berapa nih kalau mas kawin untuk gadis seperti ini, kecantikannya seperti ini, pendidikannya seperti ini, lulusan seperti ini, oh yang lain
biasanya kemarin si anu, oh ini seperti ini, oh mas kawinnya 200 gram. Nah, maka hakim pun tahu, ya mungkin kadar ukuran mahrul misli, mas kawin seumpama yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Oh si anu mas kawinnya segitu, si anu mas kawinnya segitu. Oh, hakim berarti kan karena udah sering menikahkan, sering memutus hukuman-hukuman atau hukum-hukum ya dalam pernikahan, jadi dia tahu hakim itu bukan hakim yang baru, ya. Atau hakim yang baru tapi sudah berpengalaman gitu kan. Sudah berpengalaman. Oh, ini si perempuan mas kawinnya layaknya ini 200 gram. Nah, 200 gram. Ketika sudah diputuskan oleh hakim, maka wajib bagi laki-laki mengeluarkan 200 gram. Imarido zaujah, amarido zaujah ini bila bima yufariduhu fala yustaratu. Adapun ridhonya si suami atau ridhonya istri itu tidak menjadi syarat. Kalau sudah hakim yang memutuskan, oh ini laki-laki wajib mengeluarkan mas kawin 200 gram kepada si perempuan. Kata si laki-laki, enggak mau, saya maunya cuma berani 100 gram. Kalau udah diputuskan 200 gram, ini walaupun si laki-laki membantah, ya tidak bisa, wajib dikeluarkan 200 gram. Atau yang tidak ridhonya si istri, wah saya enggak mau, saya masih layak untuk mendapatkan 500 gram. Ya, 500 gram mas kawin saya. Enggak bisa kalau hanya 200 gram, itu enggak bisa atau enggak gugur. Tetap yang menjadi patokan adalah yang sudah dipastikan oleh hakim tadi 200 gram. Kalau hakimnya mampu atau mengetahui, qadhinya mengetahui kira-kira mahrul misli, mas kawin sepadan lah bahasanya, mas kawin yang sepadan untuk si perempuan tadi. Jadi ada mahrul misli tadi, berapa gram, kebiasaan, kalau cantiknya seperti ini, pendidikannya seperti ini, pintarnya seperti ini, yaitu mas kawinnya sekian ya. Tadi kan kalau 200 gram itu termasuk yang kecil ya. Karena kan kalau di Arab itu sampai beratus-ratus, sampai ada yang 1 kilo gitu kan. Karena menghargai perempuan. Hitungannya kan kalau mau nikah itu kayak beli langsung ya. Contoh kalau umpama mas kawin hanya 1 juta dan ini meniduri istri kalau umpama contohnya semalam sekali, ya ini kalau umpama hidup berumah tangga 50 tahun berarti berapa hari ya gitu istilahnya, kan lebih murah ya. Bahasa ininya, makanya mas kawin itu jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu murah, hargai perempuan. Yang ketiga, wa yajibu mahrul aw yadkhuluhu biha fayajibu mahrul misli. Yang ketiga, wajib mas kawin itu karena sudah berhubungan suami dengan istri setelah akad nikah ya. Terjadi akad nikah kan mas kawin belum diperkirakan tadi ya. Dan sudah melakukan hubungan suami istri, maka wajib ya, wajib mahrul misli. Kan gak ada perjanjian dari awal tadi, mas kawinnya berapa, maka itu menjadi mahar mas kawin yang sepadan. Sepadannya berapa? Ya, kalau sudah dukhul, sudah hubungan suami istri, belum diperkirakan. Jadi belum diperkirakan, sudah nikah, terus hubungan suami istri, belah duren, ya, itu wajib mahrul misli. Pantasnya si perempuan menerima mas kawin berapa? Itu harus ya, mahrul misli. Bimahril misli qadru ma yuragibu bihi fi misliha adatan. Kebiasaan orang-orang berani ya mengeluarkan mas kawin untuk pantaran atau untuk tingkatan kecantikan gadis seperti itu biasanya berapa? Berarti kan biasanya berapa? Oh, orang-orang mampunya atau sanggupnya mengeluarkan mas kawin untuk gadis yang cantik seperti itu ini 100 gram, maka mahrul misli itu 100 gram. Kalau sudah dukhul ya, kalau sudah hubungan suami istri dan belum diperkirakan mas kawinnya, belum ada perjanjian tadi. Itu mas kawin. Namun kalau kita kan di awal pasti ya, mas kawin itu ketika akad nikah pasti kan tadi disebutkan mas kawin ya. Ini kan dibahas tadi tidak wajib menyebutkan mas kawin. Yang wajib itu mas kawinnya, kalau penyebutan dalam nikah tidak wajib. Makanya ada kejadian seperti ini. Kejadian yang
sudah duhul tapi mas kawin belum diperkirakan. Tapi kalau di kita nggak mungkin ya, karena ketika akad nikah mas kawin udah ditetapkan kalau di kita, makanya udah tentu. Oh mas kawinnya sekian sekian, dan kayaknya utang juga di wilayah kita jarang yang mas kawin utang ya, pasti mas kawin tunai ya, tunai. Batasan-batasan mas kawin bagaimana? Walaysa liaqallu sidaq hadun muayyanun fil qillah. Tidak ada batasan minimal dalam mas kawin. Pada hakikatnya, pada hukum awalnya tidak ada batasan minimal untuk mas kawin. Wala li aksari hadun, dan untuk maksimalnya sebanyak-banyaknya juga enggak apa-apa. Enggak ada batasan, mau mas kawinnya 50 kilo dengan satu buah rumah ditambah berlian dan lain sebagainya, itu boleh, enggak ada batasan maksimal, enggak ada batasan minimal. Yang sah dipakai untuk mas kawin adalah anna kulla syai'in saja'lu thamanan min ainin aw manfaatin saja'luhu sadaqan atau sidaqan. Yang bisa dijadikan mas kawin setiap perkara, setiap sesuatu saja'luhu samanan yang bisa dijadikan uang. Berarti benda yang bisa dijadikan uang. Min ainin, dari benda. HP boleh, karena ketika dijual HP ini ada harganya ya. Sejadah, seperangkat alat sholat ya. Dengan seperangkat alat sholat, ketika dijual seperangkat alat sholat kan bisa, berarti ada harganya. Dengan gorengan, dengan nasi uduk bisa Pak ya, mas kawin dengan nasi uduk gitu. Dengan nasi uduk satu porsi dan bala-bala satu boleh, karena ketika dijual itu ya bisa 10.000, kan ada harganya dan berharga. Intinya laku ketika dijual, mau 2.000, mau 3.000, mau 10.000, intinya ada harganya, itu boleh menjadi mas kawin. Barang ya, au manfaatin, atau kemanfaatan yang bisa dijadikan uang juga. Contoh menggali sumur. Menggali sumur, iya menggali sumur itu. Tapi kan kalau kuli menggali sumur itu, kalau kuli menggali sumur ya per meternya contoh 400.000. Kalau umpama 5 meter ke bawah, 4 kali 5 berarti kan 2 juta itu kan. Dengan mas kawin menggali sumur dibayar utang, karena kan belum menggali sumurnya. Kalau gali sumur duluan berarti bayar tunai, boleh ya, boleh. Kemanfaatan, ain barang boleh, atau kemanfaatan. Bahkan di sini termasuk seperti mengajarkan Al-Qur'an ya. Kata alimihal Qur'an. Wa yajuzu ayatajawajaha ala manfaatin maklumatin. Boleh si laki-laki menikahi perempuan dengan mas kawin yang manfaat diketahui kemanfaatannya. Kata limihal Quran ya. Kata limihal Quran seperti mengajarkan Al-Quran, karena kan kalau mengajarkan Al-Quran, kalau free part itu kan bisa jadi duit juga. Mengajar Al-Quran sampai bisa, dengan mas kawin mengajarkan Al-Quran sampai bisa dibayar utang ya kan belum bisa, berarti belum lunas tuh mas kawinnya. Boleh, karena kalau mengajarkan Al-Quran kan itu free part, bisa juga menjadi uang ya, bisa menjadi uang. Jadi yang bisa dijadikan mas kawin baik benda maupun kemanfaatan yang ujung-ujungnya bisa ditukar dengan uang, itu bisa menjadi mas kawin. Kan ada kalau di kalangan-kalangan santri, kalangan kiai, dengan mas kawinnya kan bukan barang tadi, dengan mengajarkan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran ya. Ada yang dari membaca Al-Quran dengan mas kawin membaca surat Al-Ikhlas 100 kali ya. Kan itu kalau 100 kali kemanfaatan kalau umpama, tapi kalau umpama membaca beda lagi itu ya. Nggak termasuk taklim di sini kemanfaatannya ya. Kemanfaatannya kalau hanya membaca, ada yang mas kawin membaca, tapi itu kan membaca ya, kalau membaca ya bisa dikulikan tadi, tapi kan bisa juga enggak ya, jarang.
Kalau emang kebiasaan orang ada yang membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 ataqoh itu ya, 100.000, membaca Al-Ikhlas 100.000 ataqoh tadi, bisa kan dikulikan, bisa kemanfaatan, tapi masih diragukan kalau membaca ya, kalau membaca aja. Dengan mas kawin membaca Al-Quran, nah, itu masih diragukan ya, bisa jadi uang enggak kalau membaca Al-Quran ya. Kalau umpama membaca Al-Qurannya hanya sedikit, kalau satu hataman ya bisa. Kalau satu hataman bisa, karena kan ada yang nguliin atau menyuruh orang dengan upah untuk membaca Al-Quran satu hataman, ada seperti itu ya, bisa juga. Intinya yang bisa menjadi uang. Kalau di kebiasaan memang bisa menjadi uang ya boleh. Tapi kalau hanya membaca Yasin satu kali, ini bisa menjual Yasin satu kali enggak nih? Kalau baca, ada yang nguliin baca Yasin enggak di wilayah kita satu kali saja ya, dengan uang. Kalau nggak ada ya itu kan berarti diragukan mas kawinnya. Tapi kalau mengajarkan Al-Quran kan bisa, tawar menawar privat itu boleh, dan ada di keterangannya kalau mengajarkan ya. Jadi tidak ada minimal untuk mas kawin dan tidak ada maksimal untuk mas kawin, itu sah. Yang penting ada barang yang bisa diambil manfaat dan bisa menjadi uang kalau umpama diuangkan. Namun annal mustahabu, yang disunahkan, nah sunahnya nih, ada munaqsi an asyrati darahim, jangan kurang dari 10 dirham. Nah ini sunahnya. Boleh saja mas kawin 5.000 goceng, dengan mas kawin goceng dibayar tunai boleh, karena goceng bermanfaat, bisa menjadi uang. Uang kalau goceng mau udah uang itu ya, atau wuduk satu bungkus itu kan bisa diuangkan, boleh. Cuma kan mas kawinnya hina, rendah ya. Sunahnya ini ada munaksi, jangan kurang dari 10 dirham. Dirham yang murni ya, ukuran dirham yang murni 2, sekian gram perak murni ya, perak murni. Dan kisarannya kalau di saat sekarang ini satu dirham itu sekitar 94.400 atau 600 rupiah, digenapkan aja lah, berarti sekitar 95.000 ya, 95.000 satu dirhamnya. Kalau 10 dirham ya dikira-kira berarti 950.000, berarti jangan kurang dari 1 juta ya, ya 950.000 lah kalau ukuran sekarang ya, dirham. Bukan dirham dari real, kan ada yang mengatakan dirham itu ya real itu ya 4.000, berarti kalau 4.000 berarti 40.000. Nah, tapi kan dirham murni zaman Rasulullah, dirham murni kan dari perak 2 sekian ya, 2, berapa gram gitu kan, 2, berapa gram dirham. Dan kalau dirupiahkan dari perak sekarang dijual itu ya tadi sekitar 95.000 rupiah. Jadi mas kawin sebaiknya, sunahnya di sini ya, jangan kurang dari 950.000, 1 juta. Jadi kalau mas kawin 500.000 itu masih rendah tadi ya, masih rendah. Perempuan sudah merendah, tapi laki-laki terlalu merendahkan ya. Makanya kalau bawaan-bawaan kan itu tidak wajib ya, bawaan-bawaan yang wajib kan mas kawin. Mendingan kadang-kadang seperti laki-laki sekarang bawaannya pada mewah-mewah, kursi yang berpuluh-puluh juta, bawaan yang berpuluh juta. Mas kawin 200.000 itu kan sebaliknya. Harusnya kan mas kawin yang gede gitu kan, bawaan ya sewajarnya gitu kan, bawaan-bawaan hibahnya. Kan kalau mas kawin kewajiban tadi. Kalau hibah itu adalah sunnah ya, sunnah atau baik ya, baik. Tapi kalau mas kawin kan wajib. Maka usahakan mas kawin itu besar lah, berbentuk emas lebih utama ya. Bermacam-macam orang menghargai calon istrinya, dari situ ketahuan memuliakan istrinya ya, hakikatnya ya. Ada yang dengan saham, saya ketika menikahkan di Jaya Mulia itu dengan saham ada, nggak tahu pokoknya itu mas kawinnya saham aja udah, saham apa, saham PT apa gitu, berapa lembar ya, mungkin dengan saham 500 lembar saham PT dibayar tunai, ada itu. Nggak tahu tuh berarti saham itu 1 lembarnya itu berapa duit ya. Dengan mas kawin 500 lembar saham PT bayar tunai, ada yang seperti itu.
Kemarin lagi ada yang mas kawin luar biasa tuh, baru lagi ya. Dengan mas kawin porsi ibadah haji luar biasa. Berarti langsung ketika nikah langsung dia daftar porsi ibadah haji. Satu porsi ibadah haji. Berarti langsung bareng ya. Si calon suami, calon istri. Sehingga di buku nikah diterapkan dengan mas kawin satu porsi ibadah haji itu variasi. Ya yang 10 gram ya. Yang 5 gram, ya kebanyakan jarang sih yang lewat dari 10 gram, ya jarang. Ada yang 2 gram, 3 gram, 2,5 gram, 5 gram, ya kebanyakan. Jarang yang melewati 10 gram di mas kawin. Ya. Di mas kawin yang saya terjun jarang. Kebanyakan hanya uang 2 juta, uang 5 juta. Ya. Tapi udah melewati 1 juta, itu berarti udah termasuk sunnah juga ya, di atas minimal tadi ya 1.900.000 rupiah atau 2 juta. Tapi banyak juga yang di bawah ya, yang di bawah 1 juta itu banyak yang ngejarnya mungkin dengan tanggal lahir 300.000 rupiah, kalau umpama tambahan 0 lagi ya 3 juta gitu kan. Mungkin berat, padahal 3 juta juga kan termasuk murah juga ya, tidak terlalu mahal. Itu sebaiknya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki memberikan mas kawin ya sebaiknya tadi jangan kurang dari 10 dirham. Ya kalau bisa emas lah. Emas berapa gram ya. Karena kalau emas itu kan stabil harganya. Wa adamu ziyadah ala khamsati darahim. Jangan lebih daripada 500 dirham. Ya, yang menjadi mas kawin, baru sisanya hibah. Nah, mas kawinnya 500 dirham. 500 dirham itu ya tinggal dikaliin 95.000 dikali 500 ya sekitar 47.500.000 rupiah. 47.500.000 rupiah itu paling gede ya. Paling gede mas kawinnya berarti kalau diuangkan ya, 50 juta ya boleh tadi, tapi kan melebihi daripada 47 juta. Mas kawin 20 juta, nah itu berarti udah bagus ya, tidak terlalu minimal, di atas minimal, di bawah maksimal. Ini maksimalnya tadi sekitar 47 juta. Meskipun ada mas kawin banyak boleh ya tadi. Di bahasan awal kan boleh mas kawin 2.000 rupiah juga boleh, mas kawin 1 miliar boleh di bahasan awal ya. Tapi sebaiknya jangan kurang dari 10 dirham atau 1 juta ya. Jangan lebih daripada 500 dirham atau sekitar 50 juta. Wa yasqutu bi talaq qabla dukhul misbul mahri. Dan gugur mas kawin dengan cerai kalau umpama si perempuan diceraikan sebelum hubungan suami istri. Karena ada kejadian ketika orang tuanya menikahkan pada anaknya, ya sah tunai dengan mas kawin udah diperkirakan. Ya kata bapaknya saya nikahkan dan saya kawinkan, atau ya Ahmad bin Mahmud saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Markonah putri bapak dengan mas kawin 10 gram emas ya. Bayar utang, nah gitu kan. Contoh kan kalau umpama belum dibayar kan mas kawinnya. Nah, selesai saya terima nikah dan kawinnya Markonah putri bapak. Nah, segitu aja berarti udah sah ya. Kalau ijab sampai situ udah sah. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak itu udah sah ya, Markonah tadi. Udah sah meskipun kesananya nggak disebutkan dengan mas kawin tersebut kan. Nggak ada kata-kata itu, tetap hukum ijab kabulnya sah. Ketika sudah sah, ya, ternyata istrinya nggak mau berhubungan suami istri, nggak mau belah duren, ya, akhirnya cerai. Ya udahlah, kamu nggak mau jadi istri saya ceraikan kamu. Nah, belum belah duren, belum hubungan suami istri, maka mas kawin itu gugur separuh wajib dikeluarkan karena sudah terjadi pernikahan. Kalau 10 gram berarti 5 gram gugur. Yang wajib diberikan kepada istrinya ya 5 gram. Kalau belum berhubungan suami istri. Tapi kalau udah hubungan suami istri, ya meskipun baru ngelongok, nah gitu kan. Belum inzal, belum keluar air mani, baru ngelongok aja. Tapi udah jelas dukhul, ya
ya tetap itu wajib mas kawin penuh, wajib dikeluarkan. Kalau udah dukhul, udah berhubungan suami istri, meskipun baru awalnya ya, tidak sampai lama gitu kan, contohnya kalau kasarnya seperti itu. Jadi mas kawin gugur kalau ditolak dan sebelum dukhul, tapi kalau sudah dukhul ini wajib sepenuhnya. Kan ada kejadian ya, kejadian ketika nikah, baru pertama nikah malamnya karena dijodohin anaknya nggak mau ngelayanin. Akhirnya kan suaminya marah. Ya udahlah, malam itu juga dicerai, suaminya langsung pulang ke rumah bapaknya. Kan ada beberapa di kampung kita juga yang kejadian seperti itu ya. Kejadian seperti itu. Dan ada yang pernikahan gak jadi karena mas kawinnya kurang, ada ya. Dengan mas kawin ngasih seperti ini, ternyata si suami ini ingkar janji terus. Katanya nanti ketika akad nikah ini akan membawa apa, ternyata kenyataan membawanya hanya sebagian kecil. Nanti ya, nanti akhirnya kan mertua sama istrinya merasa dibohongin. Ini janji-janji mulu. Kayaknya ini kalau udah jadi nikah juga banyak bohong. Ya udahlah, mendingan gak jadi nikah. Akhirnya kan bubar, gak jadi nikah. Padahal besan, hajatan udah ada. Ya, tapi pernikahan tidak terjadi karena tidak ada kesepakatan tadi kedua mempelai. Banyak yang seperti itu ya di wilayah Serang Baru juga. Yang kedua, wal walimatu alal urusyi mustahabatun. Walimah, akad walimah, syukuran walimatul urusyi. Malam pengantin, ada walimatul nikah, ada walimatul urusyi, walimatul arush ya. Malam pengantin, ada walimatul khitan, walimatul sapar. Walimah syukuran itu banyak. Ada walimatul sapar, mau berjalanan umroh kan syukuran, mau perjalanan haji itu walimatul sapar. Ada walimatul khitan, ya undangan syukuran ketika setelah dikhitan putranya. Ada walimatun nikah, setelah akad nikah, selamatan, makan bareng, itu walimatun nikah. Ya kebanyakan di kita itu walimatun nikah. Ya. Plus sekaligus walimatul arush. Makanya 2 hari hajatannya. Hajatannya Sabtu Minggu, nikahnya hari Sabtu. Nah, hari Sabtu setelah akad nikah, siangnya itu disebut walimatul nikah, walimatul akdi. Ya, hari Minggu, ya, hari Minggu berarti malamnya udah belah duren nih perkiraan nih si pengantin. Ya malam Minggu, ya berarti hari Minggu itu walimatul arush. Karena walimatul urusyi itu walimatul pengantin. Jadi istilahnya setelah ada kebahagiaan lah, belah duren tasyakur. Jadi ada 2. Ya tapi kalau akad nikahnya hari Minggu, ya terus pengantin ini kan dari pagi sampai sore, ini kan perasaan belum di kamar berdua-duaan gitu kan. Ya, kayaknya belum nih siang mah sampai malam, itu berarti walimatul akdi saja, belum walimatul arus, ya, walimatul arus. Tapi kalau udah nikahnya bulan kemarin, nikahnya tahun kemarin, sekarang hajatannya, itu berarti walimatul arus. Wal walimatul arus mustahabatun, melaksanakan walimatul arus ya, atau walimatul urusyi, ya, walimatul urusyi. Walimah pengantin mustahabatun sunnah ya, minimalnya kalau bagi yang kaya itu memotong 1 ekor kambing ya, masak syukuran, panggil tetangga ya, makan-makan. Jadi syukuran makan-makan walimatul urusyi itu. Walil mukil mata yasara, bagi orang yang miskin ini semampunya saja motong 1 kambing, 1 ayam, 2 ekor ayam. Saya mah cuma mampu setelah akad nikah ya syukuran, terus malam pengantin besoknya motong lagi, itu walimatul arusyi. Karena dicontohkan oleh Rasul, setelah akad nikah motong kambing ya makan, terus 3 hari kemudian manggil sahabat lagi untuk makan. Ya Rasul, ini ada apa lagi? Ya kemarin kan udah. Itu walimatul urusyi, kebahagiaan berarti manggil juga 2 kali. Setelah pengantin ya pengantin. Bagi laki-laki yang kaya ya minimal motong kambing, manggil tetangganya makan, untuk makan tuh ya, untuk makan. Terus bagaimana kita yang diundang dalam walimatul urusyi itu ya, oleh si pengantin ya, oleh si pengantin menghadiri walimatul urusyi
Wal ijabatu ilaiha wajibatun, wajib. Ketika diundang, ya contoh kita punya teman nikah, ya kita datang 3 hari kemudian ngundang lagi, ya kepada kita sebagai tetangga, maka wajib datang kalau diundang. Kalau diundang walimatul ursyi, ya syukuran pengantin, syukuran malam pengantin. Itu kalau syukuran pengantin itu wajib. Tapi kalau walimah yang lain, walimatul nikah, walimatul akdi, ya yang kejadian di kita kebanyakan walimatul nikah kan, belum walimatul arus. Itu tidak wajib kalau walimatul nikah, walimatul khitan, hajatan khitanan, hajatan nikah, ya syukuran berangkat haji, syukuran umroh, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, tidak sampai wajib datang. Tapi kalau walimatul ursyi ini wajib, wajib datang, wajib datangnya, makannya nggak wajib, ya. Wajib datangnya, ya. Kalau makannya nggak wajib, kondangan nggak wajib, kondangan mah itu mah nyumbang gitu ke kondangan, ya datang aja gitu. Kalau nggak punya duit ya udah datang aja, kan diundang makan gratis gitu, datang aja gitu. Wajib datangnya, ya. Makannya nggak wajib, kondangannya nggak wajib, cuma sunnah kan mencicipi tadi, ya menghargai udah datang kita, ya makanlah, meskipun kenyang ya 1 suap 2 suap tabaruk, ya membahagiakan orang yang ngundang, ya. Bahkan orang yang ngundang. Bagaimana kalau hajatannya 3 hari? 3 hari. Kalau 3 hari, maka yang wajib itu yang pertama datang. Yang pertama wajib datang. Yang kedua ternyata masih ada lagi, ngundang lagi yang kedua. Kalau yang kedua ini hukumnya sunnah, nggak wajib yang kedua datang lagi di hari kedua. Sabtu hajatan, Minggu hajatan, Senin hajatan. Wajibnya yang pertama, udah datang nih kita di hari Sabtu, maka di hari Minggu kita nggak wajib datang lagi, cuma sunnah. Yang ketiga, ya yang hari Senin masih belum selesai, kita masih diundang makan lagi. Yang ketiga ini makruh kalau datang lagi, ya hari Sabtu makan, hari Minggu makan, Senin ikut makan lagi, makruh gitu ya. 1 wajib, 2 sunnah, yang ketiga datang lagi makruh, tapi tidak sampai tiba ke haram, ya. Ya karena tadi diundang makan, bukan diundang kondangan, bukan, ya. Bukan diundang kondangan, diundang makan saja. Itu hukumnya wajib. Ya. Illa min udrin, kecuali ada uzur, ada alasan. Kalau ada alasan seperti yang menyebabkan tidak wajib, mani'un minal ijabati walimah, ya itu hukumnya tidak wajib. Kalau ada alasan, seperti alasannya yang diundangnya itu hanya orang kaya saja. Yang diundang hanya orang kaya saja, yang miskin gak diundang. Yang kaya gak wajib datang juga. Kalau kita contoh, kita termasuk golongan orang kaya, kita diundang nih yang kaya, terus tetangga kita yang miskin gak diundang, maka kita gak wajib. Kenapa? Karena yang miskin tetangga kita, kenapa gak diundang? Tapi kalau umpama semua diundang, yang kaya yang miskin diundang, maka wajib semuanya datang. Yang miskin wajib datang, yang kaya wajib datang. Tapi kalau umpama diundangnya hanya golongan tertentu saja, ya maka itu tidak wajib. Tidak wajib, karena membeda-bedakan orang. Itu sudah ada ketentuan berarti. Kalau membeda-bedakan orang, tidak diundang semua, dipilih-pilih saja yang diundang, itu tidak wajib juga. Atau ada yang menghalangi untuk hadir, tidak layak, undangannya di hotel. Yang diundang, semuanya diundang, yang miskin diundang, yang kaya diundang, berarti kan ada kewajiban. Semuanya, yang miskin juga wajib datang. Namun undangannya ini di hotel, sedangkan yang miskin ini nggak punya sepatu, adanya sendal jepit, pakaiannya jelek, lusuh, sehingga tidak layak untuk menghadiri di hotel. Maka si orang miskin tadi tidak wajib datang ke hotel. Ya meskipun pada hukum awalnya dasarnya wajib ketika diundang walimatul urus, ya. Tapi ketika mendatangi tempat tersebut tidak layak, gitu kan. Awalaya taliku abihi mujalasatu, atau tidak layak ketika berkumpul di tempat itu, di hotel dengan pakaian biasa orang-orang dengan jas atau pakaian kemeja yang rapi. Ini si orang miskin ini pakaiannya nggak ada yang bagus, sehingga kalau di hotel kayaknya diusir sama security, ya mendingan nggak hadir. Itu nggak dosa, ya. Ini dalam
dalam konteks yang dosa dan tidak dosa ya. Atau ada yang menghalangi, seperti di tempat itu ada perbuatan maksiat, ada hiburan, dangdut, organ tunggal ya, dan hiburan-hiburan yang pemaksiatan lah di situ, maka tidak wajib datang karena di tempat walimatul ursy ada kemaksiatan, maka tidak wajib juga datang kalau di situ ada kemaksiatan. Wa taswiyatu fil qasam wallahu alam bissawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya ini membahas bagi suami-suami yang mempunyai istri dua, taswiyah ya, poligami ini bahasannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.